Halo Jogja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh di unmute videonya, kita ngobrol santai saja. Bagaimana? Joko Purnomo. Sehat Joko? Sehat semua ya? Bagaimana kabar Jogja nih? Saya dapat kelas terbang jauh sekali ini. Di mute suaranya Joko. Masih di mute. Ya, kita ngobrol dulu saja sambil tunggu teman-teman ya. Sehat ya Jogja ya? Alhamdulillah Pak. Oke. Sepertinya pada malam minggu ini. Ngaling Pak. Jadi kebetulan ini saya juga nggak tahu nih, dari pihak kampus kebagian hari Sabtu malam lagi, kan harusnya kalian jalan-jalan ya. Tapi corona aman ya Jogja ya, no problem ya. Corona gimana kabarnya? Belum ngasih tahu Pak, masih diem aja. Oh, masih diem aja. Ahmad Gufron, halo Ahmad Gufron. Sehat? Lagi di mana itu? Alhamdulillah. Di rumah Pak. Emang gelap gini. Oh, penerangannya kurang. Maaf, rumahnya di mana Gufron? Kita ngobrol santai saja ya. Kalau tidak usah ini, maksudnya yang masih di mute videonya ya tongolin aja lah kita mah. Ya, Gufron, mana Gufron tadi? Ya, Pak. Daerah mana Gufron? Ini Pak, kasiannya Bangun Jiwo. Mau Bangun Jiwo. Saya sih aslinya Demak. Tahu Demak gak? Tahu Pak. Oh, tahu Semarang ya. Cuman saya sudah netap di Jakarta. Ya masih ada medok-medoknya dikit lah. Ini teman-teman itu di grup kok jarang aktif ya, beda sekali dengan grup yang lain. Ini Jogja apa mungkin sinyal atau seperti apa? Corona mungkin Pak. Corona. Oke, no problem lah. Yang penting semua pada sehat ya, sehat, stay safe selalu. Oke, siapa lagi nih yang mau ngobrol nih? Kita ini baru 10 orang, yang lain kemana? Malming ya. Oh, Malming. Malming ya? Kerja mungkin Pak. Oh, kerja. Malam minggu ya, mudah-mudahan ya udah dah. Ini kelas karyawan ya? Kelas karyawan ya? Gufron kelas karyawan atau reguler? Iya, kita kelas malam semua Pak. Oh, kelas malam, pantesan. Oke. Iya, saya juga ngerti sebetulnya sih kalau kelas karyawan itu memang kalian double ya, artinya kalian memikirkan kerja juga, kemudian kalian juga memikirkan belajar atau kuliah juga gitu loh. Saya juga pernah mengalami. Tapi yang jelas, sesibuk apapun kalian di sana, tetap selalu ya yang diutamakan adalah belajar ya, karena memang satu-satunya di Indonesia itu kita harus pakai titel kalau mau jadi orang yang di atas, bahasa kasarnya ya. Karena Indonesia kita ini beda dengan orang Jepang. Negara Jepang. Di Jepang itu kalian tidak usah kuliah, kalian cukup mempunyai wawasan
skill lah, tidak perlu kuliah, tapi sudah menjadi manajer atau apa namanya, bahkan ada yang gubernur cuma lulusan SD di Jepang itu ya, tahun 80-an. Tapi kita sadar bahwa kita di negara Indonesia, tetap kita harus jalankan norma-norma berlaku, kita juga harus mempunyai ilmu, berwawasan, dan juga plus titel. Mustahil kalau tanpa titel di Indonesia itu kita bisa jadi orang gitu. Betul nggak, Gufron? Benar, Pak. Oke. Kita ngobrol santai aja ya. Tidak perlu ada rasa canggung apa-apa. Karena saya juga memang asli Jawa. Ya, ini yang teman-teman yang baru bergabung, saya juga asli Jawa, Demak rumah saya. Orang tua saya juga di Demak semuanya. Karena saya harus tugas di Jakarta, jadi saya juga tetap di sini. Demaknya mana, Pak? Oh, Demaknya mana? Dekat dengan Masjid Agung Demak. Oh, dekat Masjid Agung Demak. Itu sudah Jalan Kauman. Kauman dekat, tahu Gajah gak kamu? Gajah, daerah Gajah, Kauman. Wah, Gajah. Oh, kamu pernah ke sana, Gufron? Ya, pernah sih, Pak. Jalan-jalan. Wis, sama siapa? Iya. Cuma Oke, sambil berjalan saja ya. Oke, saya mulai aja ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke, saya awali sambil menunggu teman-teman. Nanti teman-teman yang belum bergabung di Zoom nanti bisa di-sharing info-info apa aja, teknis perkuliahan seperti apa. Tolong atau harap teman-teman kasih tahu ya. Kasihan kan juga. Karena mereka juga mungkin ada yang kerja, saya ngerti, ada yang masih kerja, ada yang masih punya kesibukan sendiri, atau mungkin sedang punya kesibukan yang berbagai hal, saya ngerti sekali. Oke, saya mulai saja. Perkuliahan perdana ini dengan awal maksud saya adalah ini saya jelaskan perdana dulu, untuk selanjutnya mungkin perkuliahan saya jatuhkan semua di MyBase semuanya. Oke, saya awal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman yang baru bergabung juga, perkenalkan nama saya Muhammad Aris, SHUM MPD, selaku dosen Universitas Bina Sarana Informatika yang mengampu mata kuliah MKU atau MKDU Bahasa Indonesia, yang insya Allah akan membimbing teman-teman semua yang dari Jogja ini khususnya 1 semester ke depan. Ini semester 6 ya, semester 6, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Itu. Ini maaf saya tanya terlebih dahulu, S1 atau D3? D3, Pak. D3, Pak. Oke, berarti sebentar lagi mau ujian akhir ya, akhir tingkatan ini. Oke, no problem. Mudah-mudahan juga ini sebagai lumbung ya, nanti Gufron dan teman-teman satu kelas ini juga nanti bisa mempertanyakan tentang teknis pembuatan laporan akhir seperti apa, Pak. Boleh tanyakan ke saya, tidak ada masalah. Bahkan saya punya contoh-contoh terkait teman-teman jika butuhkan, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya domisili saya memang jauh ya. Kalian di Jogja, saya rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Tapi setiap tahun Lebaran saya pasti akan sempatkan pulang ke Jawa, yaitu di Demak. Karena orang tua saya masih di sana. Semua alhamdulillah sehat, dan teman-teman di rumah juga semua mudah-mudahan pada sehat, diberikan kelancaran rezeki, panjang umur semuanya, tanpa ada kendala apapun, dan tetap stay safe. Jaga orang tua kalian dengan baik. Oke. Oke, lanjut. Teknis yang pertama terkait dengan perkuliahan, yaitu teman-teman saya jelaskan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia itu merupakan mata kuliah MKU. Kalau di BS itu bisa dikenal MKU atau mata kuliah umum, yang biasa disebut mata kuliah juga dasar atau mata kuliah dasar umum. Nah, di BSI atau di UPSI ini ada 3 mata kuliah yang notabene MKU, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia yang sekarang, kemudian mata kuliah Kewarganegaraan, dan ada juga mata kuliah Pendidikan Agama. Nah, kenapa saya jelaskan dulu MKU itu? Karena begini, nanti terkait dengan hari besar atau tanggal merah nasional, itu ada mata kuliah yang tidak mengenal tanggal merah, ada mata kuliah yang mengenal tanggal merah. Nah, saya jelaskan kenapa.
termasuk mata kuliah saya ini termasuk mata kuliah yang tidak kenal tanggal merah. Jadi nanti jika ada misalkan hari Selasa, Pak ini tanggal merah hari Isra Mi'raj. Misalkan hari Sabtu tanggal merah. Itu tidak memerlukan kelas pengganti ya teman-teman. Jadi nanti jangan kaget ketika mata kuliah bahasa Indonesia terus berjalan tanpa ada kelas pengganti. Ya, karena mata kuliah bahasa Indonesia KWN dan pendidikan agama tidak mengenal tanggal merah selagi itu masih ada jadwalnya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk teknis ketika nanti tanggal merah nanti saya share ke grup dan mungkin kita bisa diskusikan bareng-bareng. Yang jelas teman-teman bisa selalu lancar mengerjakan, itu aja. Kemudian yang kedua tentang tugas. Nah, tugas itu di mata kuliah saya tentunya pasti terkait dengan video pembelajaran ya. Jadi setiap mata kuliah saya dimulai atau waktunya mata kuliah saya hari Sabtu jam 8 malam, itu saya sudah upload semua baik materi dan video pembelajaran. Nah, intinya di video pembelajaran tersebut saya langsung nge-linknya di YouTube channel karena saya punya YouTube channel juga. Nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya terangkan lewat YouTube channel hasil rekaman video pembelajaran dari saya. Nanti bisa silaturahim, dilihat di MyBest, di situ ada video pembelajaran, dibuka atau diklik YouTube-nya, say hello aja boleh, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya terangkan di media pembelajaran, video pembelajaran tersebut dengan baik dan bisa bermanfaat walaupun dengan wawasan yang baru perdana ini ya. Tuh. Oke, lanjut. Kemudian langsung saja saya share screen di sini terkait di MyBest. Nanti teman-teman bisa, mungkin udah ada yang tahu, tapi saya coba aplikasikan di sini dulu biar nanti sepaham. MyBest. Sebentar. Oke. Oke, ini saya sudah masuk di kelas teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang belum absen, tapi nanti bisa menyusul, no problem. Ini sudah di beranda, ini saya refresh dulu. Oke, baru 9 mahasiswa yang absen. Nanti bisa, yang belum nanti bisa menyusul. Jangan sampai telat ya, karena nanti dihitung alfa gitu ya. Tapi ketika ada mahasiswa, ini kan mahasiswa kelas karyawan. Jadi saya harap jika mentok nanti teman-teman, Pak maaf sinyal saya di rumah gangguan, Pak saya ada kabar maaf ya, saya ada kesibukan lain yang sangat tidak bisa dipaksakan. Tadi saya tidak bisa absen, boleh konfirmasi ke saya, asal jangan keseringan, oke? Karena nanti juga tidak enak sama teman-teman yang mungkin rajin, yang disiplin, takutnya nanti saya tidak kompatibel pilih kasih gitu, mau ya. Oke, saya akan bahas ini. Ini totalnya jumlah mahasiswa 26 ya, betul ya? Saya konfirmasi ya, 26. Oke, nanti di sini kan sudah otomatis ya. Jika teman-teman sudah login di MyBest itu sudah terhitung absen, sudah masuk di kolom saya nih. 9 orang, nanti yang belum nanti bisa sambil berjalan. Nah, untuk di kolom ini otomatis, kemudian pokok bahasa nanti terkait dengan penyelesaian di kelas ini, setelah selesai semuanya, saya akan mulai di jadwal mengajar. Nah, harap diperhatikan. Oke, di kelas kalian itu saya nih di sini nih. Nah, perhatikan semuanya. Di sini ada kolom masuk kelas. Tadi yang sudah saya klik, ada absennya juga, itu namanya kolom masuk kelas. Di sini ada 3 kolom, teman-teman. Diperhatikan, setiap masuk MyBest, ini yang paling penting. Diakses semua 3-tiganya ya. Yang pertama kali diakses harap ruang materi. Silakan diklik. Nanti ruang materi tersebut muncul. Nah, ini. Di materi ini terdapat kelas, kemudian deskripsi, sudah saya deskripsikan semuanya tentang konsep bahasa pertemuan pertama ya. Nah, ini ada materi bentuk file PDF. Nanti teman-teman bisa literasi atau baca dan bisa diunduh ya atau di-download. Oke?
Nah, di samping materi pembelajaran ada video pembelajaran. Ini intinya teman-teman. Kalau teman-teman kuliah ini kan masa pandemi, jadi semua e-learning. Teman-teman kalau di offline di kampus, tentunya teman-teman nanti tetap muka dengan dosen ya. Tapi karena mungkin sekarang lagi pandemi, teman-teman harus tetap muka dengan ini, walaupun di dunia maya. Silakan dipahami. Ini saya buat dengan metode referensi yang sangat bagus. Silakan dipahami karena kaidah bahasa di sini. Jadi gini. Orang kalau belum tentu belum apa sih Pak bahasa Indonesia itu? Apa sih Pak keutamaan novel-novel? Apa sih Pak keutamaan sastra? Nanti kita akan bahas di sini. Jika teman-teman berwawasan luas, pasti teman-teman nanti juga hobi baca novel, baca buku-buku literasi, akan membuka pikiran. Jadi nggak suntuk gitu, melamun apa-apa. Makanya budayakan literasi itu maksudnya. Ini saya kupas semuanya. Silakan nanti tonton. Oke, teman-teman bisa buka di sini di sisi materi pembelajaran dan video pembelajaran. Oke, kalau sudah. Ini, oh ya saya lupa, ini kalau di Android, ya maaf, di Android hanya bisa diputar skala dengan seperti ini, skala cuma segini ya, tidak bisa dibesarkan nih di Android, bahkan di laptop nggak bisa. Nah, bisanya kalau teman-teman untuk media yang luas, itu diklik YouTube-nya, baru kemudian muncul. Oke, nah ini welcome to my channel, di sini channel YouTube saya, nanti bisa dilihat, skala 14 menit. Nggak masalah, oke saya skip. Nah lanjut ke MyBase lagi. Bahan pelajaran ini teman-teman sama di kolom MyBase ya, bisa download, ada silabus, RPS, Lite, modul, RTM. Karena modulnya di dosen tidak ada, karena saya sudah punya modul, jadi saya cuma bisa download 3 ini saja. Oke lanjut, saya kembali ke dalam mengajar, jika sudah paham. Nah saya kursor ke bawah, lanjut ke kolom berikutnya, di sini ada ruang tugas. Silakan silakan teman-teman mampir di sana. Saya klik. Tugasnya itu saya upload sesuai perintah kampus. Di sini saya sudah masukkan semuanya. Judulnya adalah menganalisis ya. Tugas pertama ini menganalisis definisi dari hakikat bahasa. Ini sudah saya deskripsikan. Ini terkait tata cara pengerjaannya di sini semuanya. Oke. Nah, untuk download tugasnya ini berupa PDF, bisa diunduh atau cuma di show. Kalau tidak mau unduh ya nggak apa-apa, cuma di show tidak apa-apa, atau diunduh langsung. Nanti bisa dipelajari di rumah, gampang kok ya, gampang tugasnya. Yang penting teman-teman tonton video pembelajaran saya, pasti paham dengan tugas yang saya berikan. Oke, kalau sudah, ini maaf saya contohkan lagi, note di sini, note ada penekanan dari saya. Sertakan bukti screenshot atau capture dari video pembelajaran tersebut di lembar pengumpulan tugas. Jadi nanti teman-teman tugasnya dikerjakan di Word boleh, atau berupa PDF boleh. Kemudian kan linknya di-share di MyBase, yang dikumpulkan hanya link. Sudah paham belum? Maaf saya tanya. Cara pengumpulan tugas sudah paham belum? Halo? Udah, Pak. Oh, udah. Ada yang udah, ada yang belum. Nanti di grup belum, saya kasih tutorialnya lah, tidak apa-apa. Saya sudah bikin buat teman-teman. Nanti bisa dilihat tutorialnya, cara mengumpulkan tugas melalui link Google Drive. Kemudian saya atau dosen-dosen yang ngajar teman-teman nanti bisa download tugas tersebut. Jadi ini bukti capture, teman-teman diletakkan di jawaban, di copy paste gitu ya, bisa ya. Nah, itu gampang lah. Ini saya wajibkan karena memang bukannya saya tidak percaya, karena memang ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah bertatap muka dengan saya, dan syukur-syukur bisa memahami keseluruhan video pembelajaran. Intinya begini, kalau kuliah ya, jadi kuliah itu memang satu-satunya kita minta nilai. Tapi mahasiswa yang egois, ini saya jelaskan tentang peribahasa ya. Mahasiswa yang egois adalah mahasiswa yang hanya kuliah mementingkan nilai saja, tapi tidak mementingkan wawasan pribadinya. Itu dari dosen saya dulu ketika saya S2. Beliau profesor guru besar UI, mengajar tentang sastra. Namanya Profesor Absanti. Beliau luar biasa. Beliau tuh kalau ngajar killer banget ya, cewek killer. Tapi ketika setiap kalimatnya keluar tuh semua berbau ilmu semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman jadi mahasiswa yang hanya egois, mementingkan nilai saja, instan. Tapi wawasan hanya menggugurkan kewajiban saja. Itu nonsen ya. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa mengerti.
Mungkin dari saya ini saja. Nanti selanjutnya setelah ini teman-teman bisa langsung menuju ke MyBase semuanya dan absen. Oh iya, saya lupa satu lagi ya. Kolom diskusi. Nah, ini saya akan menguji keaktifan teman-teman di kolom diskusi. Di sini. Di kolom diskusi silakan diklik. Nanti setiap pertemuan saya dalam jangka waktu 1 jam atau 30 menit setelah kuliah dimulai, saya akan share clue di sini. Misalkan ini diskusi pertemuan pertama, saya kasih clue di sini. Clue-nya itu bisa misalkan pertanyaan saya yang nanti teman-teman bisa tanggapi dengan acuan sudah melihat video pembelajaran. Setiap teman-teman tanggapi atau teman-teman komentar, saya kasih nilai plus di sana. Karena saya harus bersifat kompatibel, biar adil, penilaian nanti bisa adil juga. Bisa dimengerti? Itu ya. Jadi ini bisa jadi nilai tambahan teman-teman, keaktifan teman-teman, baik di grup WhatsApp atau mungkin di diskusi, saya akan masukkan nilai semuanya. No problem, tidak usah khawatir. Oke? Walaupun kita jauh, tapi mudah-mudahan hati kita selalu dekat ya, Gufron. Oke, Gufron. Saya juga pengen banget nih liburan ke Jogja, cuman kala pandemi kemarin batal ya Gufron ya. Jogja kayaknya kota cantik ya, kota 1000. Aduh, saya kangen banget sama Jogja ya, Gufron. Istimewa, Pak. Istimewir ya kalau kata almarhum siapa? Didi Kempot, istimewir. Oke, sebelum saya tutup Zoom ini, ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung mungkin Pak, gimana gitu? Silakan Gufron. Cukup, Pak. Oh cukup, oke. Berarti sudah paham semua ya. Untuk teman-teman yang masih kerja atau mungkin belum absen dan mungkin nanti tidak sempat masuk ke Zoom, tolong di-share informasinya ya. Oke, itu aja. Oke, teman-teman, setelah ini langsung menuju ke MyBase. Nanti untuk pertanyaan bisa share saling kita diskusi di grup WhatsApp aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.